Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi landasan pendidikan vokasi di SMK perguruan tinggi. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Fajar Suparno, kemudian ada Dinda Aulia, kemudian ada Adelia Nafianti, dan saya sendiri Safira Talsabila. Untuk pembahasan SMK akan dijelaskan oleh Fajar. Untuk Fajar dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu gambaran umum tentang pendidikan vokasi di SMK. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan atau pelatihan yaitu program kejuruan teknik mesin, elektronika, pariwisata, busana multimedia, dan lain sebagainya. Jadi, sekolah SMK ini adalah wadah untuk teknik melatih para siswa untuk belajar sesuatu yang mau dia tekuni, baik itu elektronika, mesin, atau lain sebagainya. Kemudian, Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu penyelenggara pendidikan vokasi untuk mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang dapat terserap oleh dunia kerja. Diharapkan dikarenakan presentasi proses pembelajarannya sekitar 70-60% itu adalah praktek dan 30-40% itu teori. Jadi, salah satu tujuan dari sekolah SMK adalah menciptakan sumber daya manusia untuk diserap dunia kerja nantinya. Dikarenakan dalam proses pembelajarannya di SMK ini 70% adalah praktek dan teori hanya 30%, sekitar 30%. Selanjutnya. Apa sih harapan dari lulusan SMK itu? Yang pertama adalah tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal 1 tahun. Jadi setelah siswa itu lulus, maksimal 1 tahun setelah kelulusan itu dia diharapkan mendapatkan pekerjaan dari apa yang dia sudah pelajari di SMK gitu diharapkan. Yang kedua adalah ketersiapan lulusan dalam periode 2 tahun setelah lulus minimal 70%. Jadi diharapkan siswa yang lulus ketika dari SMK ini dia itu siap untuk bekerja setelah 2 tahun dia lulus. Jadi diharapkan yang lulusan ini siap untuk bekerja ketika dia sudah lulus. Selanjutnya, jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 5%. Jadi diharapkan mereka yang lulusan dari SMK mampu membuka lapangan kerja bagi orang sekitar atau di wilayahnya. Contohnya bikin usaha, wirausaha. Kemudian yang keempat, mampu menekan angka pengangguran. Tadi kan ada salah satu 5% untuk menciptakan lapangan kerja. Itu adalah salah satu usaha agar mengurangi dari pengangguran di sekitar atau di wilayahnya. Kemudian SMK bertujuan untuk mempersiapkan murid dan peserta didik agar bisa menangani pekerjaan mereka. Cara ringkas, seseorang mempelajari bagaimana caranya untuk bekerja. Menurut Bayram and Wenrich tahun 1954. Kemudian, namun banyak persepsi publik yang bercabang kemana-mana, mulai dari sisi sosiologi, persepsi orang-orang pastinya akan dipertimbangkan. Di Indonesia sendiri, pendidikan vokasi melalui SMK masih dianggap sebagai second class education, Kurniawan. Jadi masih dianggap SMK itu kayak masih pendidikan kedua gitu ya, yang utama adalah SMA. Selanjutnya disampaikan oleh Adel. Oke, jadi yang kedua adalah gambaran umum tentang pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Jadi di pendidikan vokasi di perguruan tinggi itu punya jenjang pendidikannya, ada pertama D1, D2, D3, sarjana terapan, magister terapan, dan juga dokter terapan. Jadi gelar ini berbeda dari sarjana pada umumnya, karena ada titel terapan di belakangnya. Kemudian jenjang pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi. Dan lulusan dari pendidikan vokasi di perguruan tinggi ini akan mendapatkan gelar vokasi dan keahlian pada masing-masing kompetensinya, yaitu tadi misalnya sarjana terapan, magister terapan, dan juga dokter terapan. Pendidikan vokasi juga punya ciri atau kekhasan, yaitu
mengutamakan menerapkan aspek-aspek praktis yang didukung oleh teori yang tepat. Dan hal inilah yang membedakan terhadap pendidikan akademis lain yang lebih mengutamakan capaian teoritis dengan didukung aspek praktis. Jadi ini 11-12 sama kayak di SMK, lebih mengutamakan praktek daripada teori karena lulusannya disiapkan untuk bekerja, kayak gitu. Selanjutnya ada landasan pendidikan vokasi SMK. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan suatu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja, seperti dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah 1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. 2. Menyiapkan tenaga kerja menyiapkan siswa untuk memilih karir mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif dan adaptif. Lalu ada langkah-langkah pengembangan silabus secara umum mencakup: pertama, menentukan standar kompetensinya, dan selanjutnya menentukan kompetensi dasar, lalu mengembangkan indikator sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu menentukan materi pembelajaran, kemudian merumuskan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup, lalu mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran, selanjutnya menentukan media, alat, sumber, bahan yang sesuai dengan materi, dan yang terakhir menentukan jenis dan bentuk penilaian uraian masing-masing langkah dalam pengembangan silabus. Kemudian ada landasan pendidikan vokasi perguruan tinggi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana, terapan pasal 16 UU Perguruan Tinggi. Program pendidikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jalur akademisi dan jalur praktisi atau vocational. Jalur akademisi terdiri dari setara 1 atau S1, magister sains atau S2, dan dokter atau S3. Sedangkan jalur vocational terdiri dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, dan magister terapan. Selanjutnya ada model pendidikan vokasi yang efektif dan efisien yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan vokasi adalah membangun 8 kompetisi lulusan, yaitu pertama, komunikasi skill, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kedua adalah critical and creative thinking, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Nomor 3 adalah information atau digital literasi atau informasi literasi digital. Yang keempat adalah inquiry researching skill, yaitu keterampilan penyelidikan atau penelaran. Yang kelima adalah interpersonal skill, yaitu keterampilan interpersonal. Yang keenam adalah multikultural atau multigual literasi atau keterampilan literasi multikultural atau multigual. Yang ketujuh adalah problem solving atau pemecahan masalah, dan yang ke-8 adalah teknologi skill, yaitu keterampilan teknologi. Kompetisi 1 sampai dengan 7 disebut soft skill, sedangkan kompetisi 8 disebut hard skill. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.